Sebelum kerajaan pertama berdiri, sebelum logam dikenal manusia, dan sebelum kata tertulis, bumi ini dikuasai oleh hutan yang tak berujung. Di salah satu lembah terlindung di antara pegunungan berkabut, tersembunyi sebuah pemukiman kecil. Mereka menyebutnya Talarimba, tempat di mana manusia hidup berdampingan dengan alam, dengan aturan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Mira, seorang gadis berusia 17 musim, adalah anak perempuan dari kepala suku. Ibunya telah tiada sejak ia kecil, meninggalkan hanya satu warisan, sebuah jimat berbentuk spiral yang selalu hangat saat disentuh. Orang-orang desa percaya, jimat itu adalah pelindung, penanda bahwa darah nenek moyang mengalir kuat dalam tubuh Mira. Namun malam itu berbeda, langit cerah, bulan menggantung sempurna di langit, membanjiri desa dengan cahaya putih kebiruan. Angin berhenti bertiup, anjing-anjing hutan tak menggonggong, burung malam tak bersuara, hanya satu hal terdengar, suara tangisan, jauh dari dalam hutan. "Ayah, kau dengar itu?" bisik Mira dari balik tikar. Ayahnya, yang tengah mengasah tombak di dekat perapian, mendongak dengan wajah tegang. Ia meletakkan tombaknya perlahan, lalu menatap putrinya dalam-dalam. "Itu bukan urusan kita, Mira," katanya dengan nada datar. "Itu milik mereka yang tinggal di antara akar dan kabut. Jangan sekali-kali masuk ke hutan saat bulan penuh, apalagi jika kau mendengar suara itu." Tapi malam itu, rasa penasaran adalah racun yang terlalu kuat untuk dilawan. Tepat tengah malam, ketika ayahnya tertidur dan desa tenggelam dalam sunyi, Mira mengambil jimatnya, membawa pelita kecil, dan menyelinap keluar. Ia tahu jalan menuju mata air tua, tempat hutan terasa lebih lebat, dan waktu seolah berhenti. Langkahnya perlahan, tanah di bawah kaki terasa hangat, aneh untuk malam sejuk seperti ini. Kabut mulai turun dari pepohonan. Di antara kabut itulah ia melihatnya, cahaya biru samar, berdenyut seperti jantung. Mira mendekat, pohon-pohon tua membentuk lingkaran, seakan melindungi sesuatu di tengahnya. Di sanalah ia melihat makhluk itu, tinggi, kurus, kulit seperti lumut hidup, dan mata, tak seperti manusia. Mata makhluk itu bersinar biru, menembus jiwanya. Makhluk itu tidak bicara, tapi pikiran Mira seperti disusupi suara yang lembut namun dalam. "Kami datang sebelum kalian. Kami bukan dewa. Kami bukan iblis. Kami penjaga. Dan kalian telah melupakan perjanjian." Kabut itu hidup. Mira menyadarinya saat satu gumpalan kabut melingkari kakinya, dan terasa dingin, seperti jari-jari yang membelai kulitnya. Ia mencoba mundur, namun tanah di bawahnya telah berubah, lembek, berlendir, dan berdenyut pelan seperti daging basah. Pelita di tangannya mulai berkedip, lalu padam dengan suara letupan kecil. Kegelapan menelan segalanya, menyisakan hanya suara napasnya sendiri dan detak jantung yang terlalu keras hingga terasa di tenggorokannya. Tiba-tiba, suara dari balik pepohonan terdengar. Bukan binatang, bukan manusia. Seperti kulit kering diseret di atas tanah. Seperti cakar menyisir batang pohon. Seperti bisikan dalam bahasa yang tidak berasal dari bumi. Ga telah melanggar batas. Muncul sosok dari kabut, tidak tinggi seperti sebelumnya, tapi membungkuk, dengan tubuh kurus memanjang, wajah tertutup semacam jaring yang berdenyut. Matanya kosong,
hanya rongga hitam pekat. Dan di dalamnya, Nira melihat bayangan-bayangan manusia yang terjebak, berteriak tanpa suara. Ia ingin lari, tapi kakinya membeku, tubuhnya tak merespons. Perjanjian dilanggar, darah harus dibayar. Sosok itu mengangkat tangan, lengan panjang, tulang-tulang menonjol, dan kuku seperti cabang mati. Di ujung jari, menggantung sesuatu, jimat milik Nira. Tapi jimat itu bukan lagi perak hangat, melainkan hitam berdenyut, seperti jantung yang belum sepenuhnya mati. Bagaimana kau bisa dapat itu? Suaranya pecah, setengah tangis, setengah amarah. Makhluk itu tidak menjawab dengan kata. Ia membuka mulut, terbelah dari dagu hingga ke dada. Dan dari mulut itu, suara jeritan manusia, suara ibunya. Nira berteriak, dunia terbalik. Ia jatuh ke tanah berlendir. Namun sebelum gelap sepenuhnya menyelubunginya, ia melihat satu hal. Di balik pohon-pohon, puluhan makhluk serupa sedang menatap, menunggu. Bukan untuk menyambutnya, tapi untuk menariknya ke dunia mereka. Nira terbangun di gubuknya, tapi udara dingin. Lantai rumah berembun, pelita menyala sendiri, dan jimat tergantung di lehernya, bersinar biru lemah. Ayahnya berdiri membelakanginya, tapi tubuhnya terlalu kaku. Ketika ia memanggil, sang ayah berbalik perlahan. Wajahnya tanpa mata, hanya kulit tertutup rapat, seperti belum selesai diciptakan. Kau tak boleh kembali ke sana, gumamnya dengan suara bukan milik manusia. Tapi mereka akan datang. Mereka lapar, dan kau sudah dipilih. Nira mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ribuan tangan halus menahannya dari balik tanah. Ia memalingkan wajah dari sosok yang menyerupai ayahnya, lalu memandang keluar jendela. Hutan masih ada, tapi kabut tak lagi hanya di sana. Kabut itu menyusup ke desa. Saat ia melangkah keluar, tak ada suara ayam berkokok, tak ada api di dapur warga. Setiap rumah kosong, terlalu kosong. Pintu terbuka, jendela berayun, tapi tak ada satupun manusia. Namun di udara, tergantung aroma besi, darah, di tanah. Ia melihat jejak kaki, besar dan panjang, namun bukan milik manusia. Jejak itu berputar-putar, membentuk lingkaran di tengah alun-alun desa. Di tengah lingkaran itu, berdiri satu benda, sebuah patung, atau mayat yang dibatu. Wajahnya dikenalnya, ibu tua penenun. Tubuhnya kaku, mata terbuka membatu. Di dadanya terukir simbol spiral, mirip jimatnya, tapi terbalik, mengeras seperti ukiran pada batu nisan. Suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya, bukan langkah kaki, tapi gesekan, seperti tengkorak yang bergesek dengan pohon. Kaum kalian dulu membuat janji. Suara itu tak terdengar oleh telinga, tapi langsung menggetarkan isi kepalanya. Darah pertama kalian, nenek moyangmu, diselamatkan oleh kami. Sebagai gantinya, setiap 1000 musim, satu dari keturunan mereka harus kembali. Kalian lupa, tapi kami tidak. Nira lari, melewati kabut, menembus hutan. Tapi hutan kini tak sama. Jalan setapak yang biasa dilewati kini melingkar, memutar kembali ke titik semula. Pohon-pohon bergeser, akar-akar bergerak, menarik dan mengulur seperti tentakel hidup. Ia menjerit saat tanah di bawahnya membuka, seperti rahang besar. Ia jatuh ke dalamnya, gelap. Ia membuka mata dalam gua, atau mungkin dalam perut sesuatu yang hidup.
Dinding-dindingnya berlendir dan berdenyut. Di sana, ia melihat wajah-wajah manusia tertanam di dinding seperti fosil basah. Beberapa masih membuka mata, beberapa menangis dalam diam. Mereka bukan mati, kata suara itu. Mereka menjadi bagian dari penjaga. Jiwa mereka abadi di dalam kami. Tiba-tiba jimatnya menyala terang. Suaranya sendiri, suara ibunya, berbisik dari dalamnya. Hancurkan spiral, dan kau akan menghancurkan perjanjian. Tapi darahmu akan jadi harga yang terakhir. Mira menggenggam jimat itu, melihat simbol yang terus berdenyut. Ia tahu, jika ia menghancurkannya, semua ini akan berakhir. Tapi ia juga tahu, ia tak akan pernah kembali. Dengan air mata mengalir, ia menancapkan jimat itu ke tanah, ke dalam daging lembek hutan. Cahaya biru meledak, jeritan terdengar dari segala arah. Jeritan makhluk yang tak pernah lahir, tak pernah mati. Semua hening, lalu gelap. Desa Talarimba hilang dari peta. Hutan kembali menutupi lembah itu. Tak ada yang mengingat pernah ada kehidupan di sana, kecuali satu orang. Seorang pemburu tua yang bersumpah pernah melihat seorang gadis dengan mata putih, berdiri di bawah pohon tua. Ia membawa jimat patah, dan saat ditanya siapa dia, ia hanya menjawab, penjaga yang terakhir.